Sebanyak 174 orang meninggal di Stadion Kanjuruhan Malang saat laga antara Arema FC versus Persebaya Surabaya. Ratusan korban tewas tersebut diduga kehabisan napas akibat tembakan gas air mata. Menanggapi hal itu, polisi menyebut penggunaan gas air mata sudah sesuai dengan prosedur. Menurut polisi, dengan keadaan yang semakin anarkis membuat polisi terpaksa menembakkan gas air mata. Apakah yang dilakukan polisi sudah benar? Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari kelas 1D. Saya di sini ingin menganalisis pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan tahun 2022. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam tragedi Kanjuruhan tahun 2022. Saya memilih kasus ini karena tragedi Kanjuruhan ini merupakan salah satu tragedi yang cukup besar atau terbesar di Indonesia yang tidak hanya menimbulkan banyak korban, tetapi juga memunculkan beberapa pertanyaan mengenai perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan hak atas rasa aman. Tragedi ini terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang setelah pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Pada pertandingan tersebut Arema FC mengalami kekalahan dengan skor 2-3. Kekalahan ini membuat sebagian supporter merasa kecewa dan akhirnya beberapa di antaranya itu kemudian turun ke lapangan sebagai bentuk pelampiasan kepada pemain maupun manajemen tim. Awalnya hanya segelintir orang yang ikut turun ke lapangan, tetapi semakin lama supporter-supporter lain ikut terprovokasi sehingga situasi menjadi sulit dikendalikan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, aparat keamanan menembakkan gas air mata ke dalam stadion. Akibatnya para penonton yang berada di tribun panik dan berusaha menyelamatkan diri secara bersamaan. Karena pintu keluar yang terbatas serta terjadinya penumpukan massa, banyak orang terjatuh, sesak napas hingga akhir meninggal dunia. Ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini kemudian menjadi sorotan dunia dan dikenal sebagai salah satu tragedi sepak bola paling mematikan. Jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, terdapat beberapa hak yang diduga tidak terpenuhi. Salah satunya yang pertama adalah hak untuk hidup. Hak hidup merupakan hak dasar setiap manusia yang dijamin dalam Undang-Undang 1945. Para penonton datang ke stadion hanya untuk menyaksikan pertandingan sepak bola dan seharusnya dapat pulang dengan selamat. Namun, kenyataannya banyak orang kehilangan nyawa. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak hidup dalam berjalan sebagaimana mestinya. Hak hidup belum berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah hak atas rasa aman. Setiap masyarakat berhak merasa aman ketika berada di ruang publik. Dalam kasus ini, penggunaan gas air mata di dalam stadion memicu kepanikan yang sangat besar. Penonton yang tidak terlibat kerusuhan ikut menjadi korban karena berusaha menyelamatkan diri. Akibatnya, hak masyarakat untuk memperoleh rasa aman tidak terpenuhi. Perlu dipahami juga bahwa masuknya supporter ke stadion atau ke lapangan memang melanggar aturan stadion. Namun, pelanggaran tersebut tidak otomatis membenarkan tindakan apapun dalam penanganannya. Dalam perspektif HAM dan penegakan hukum, aparat tetap memiliki kewajiban untuk bertindak secara proporsional, mengutamakan keselamatan masyarakat, serta menggunakan cara-cara yang meminimalkan risiko jatuhnya korban. Selanjutnya adalah tanggung jawab negara. Menurut saya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi keselamatan setiap warganya. Dalam kasus ini, bukan hanya aparat keamanan yang perlu dievaluasi, tetapi juga penyelenggara pertandingan yang bertanggung jawab terhadap sistem keamanan stadion, kapasitas penonton, kesiapan jalur evakuasi, dan keadaan darurat. Apabila seluruh sistem tersebut dipersiapkan dengan lebih baik, kemungkinan jumlah korban dapat diminimalkan. Kemudian dari sisi penegakan hukum, setelah tragedi
terjadi, pemerintah membentuk tim investigasi dan beberapa pihak diproses secara hukum. Meskipun demikian, hingga kini masih banyak keluarga korban yang berharap adanya keadilan yang benar-benar memberikan kepastian hukum. Kasus ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, objektif, dan menyeluruh agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum tetap terjaga. Dari tragedi Kanjuruhan ini, kita dapat mengambil banyak pelajaran. Keamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan kegiatan publik, termasuk pertandingan sepak bola. Semua pihak, baik aparat keamanan, penyelenggara, klub, maupun supporter memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak asasi manusia. Sepak bola seharusnya menjadi hiburan yang menyatukan masyarakat, bukan menjadi peristiwa yang menghilangkan banyak nyawa. Sebagai kesimpulan, tragedi Kanjuruhan ini bukan hanya menjadi tragedi olahraga, tetapi juga menjadi pengingat bahwa hak untuk hidup dan hak atas rasa aman harus selalu dilindungi melalui evaluasi sistem keamanan, penegakan hukum yang adil, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Diharapkan tragedi seperti ini tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.